Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah? Nah, jika sudah, Ibu ingin menanyakan, adakah yang masih ingat materi minggu kemarin? Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah belajar mekanisme debit kredit dan jurnal umum. Nah, untuk sekarang ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas? Iya, benar. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu buku besar dan neraca saldo. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat memahami posting ke buku besar. Kedua, memahami neraca saldo. Langsung saja pada materi yang akan kita bahas. Di sini ada tabel. Ada yang masih ingat tabel apa ini? Betul, ini merupakan tabel yang sudah kita pelajari pada jurnal umum. Apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Mari kita bahas. Melanjutkan materi minggu lalu, di mana pada tahap pencatatan ada 3. Yang pertama, analisis transaksi. Kedua, jurnal umum, dan ketiga, ada buku besar. Di mana untuk menganalisis transaksi dan membuat jurnal sudah kita pelajari. Jadi sekarang kita tinggal belajar buku besar. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Jadi, kalau di buku besar ini hanya membuat satu tabel untuk satu akun. Kalau kemarin di jurnal umum itu semua transaksi disatukan. Ada berbagai macam bentuk buku besar yang dapat digunakan untuk mengumpulkan transaksi yang sejenis. Nah, di sini kita akan mengenal dulu bentuk-bentuk buku besar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena garisnya ini seperti huruf T. Nah, di sini ada nama akun. Nama akun di sini kita tulis, misalnya nama transaksi pada jurnal umum. Ada akun kas. Nah, berarti di sini tulisnya kas. Terus misalnya ada akun modal. Nah, berarti tulis di sini namanya akun modal. Kemudian yang kedua ada bentuk 2 kolom. Jadi, kalau misalnya ini bentuk 2 kolom yang di sisi kiri ini untuk penulisan transaksi yang dituliskan di sisi debit, kemudian yang sisi sebelah kanan transaksi yang ditulis di sisi kredit. Yang ketiga, ada bentuk bersaldo. Ini yang paling utama dan paling sering digunakan. Jangan lupa untuk menulis akunnya terlebih dahulu, misalnya kas. Jadi, nanti semua yang ditulis di sini itu merupakan uraian dari kas. Untuk tabel yang di sini ada tanggal, kemudian uraian transaksinya ada apa aja. Lalu di sini ada saldo. Nah, ini saldo akhir perubahannya. Saldo perubahan dari setiap transaksinya, sehingga banyak yang menggunakan buku besar dengan buku bersaldo. Langsung saja pada apa yang akan kita bahas. Di sini kita melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita memposting ke buku besarnya ini acuannya dari jurnal umum yang minggu lalu. Kita lihat di sini ada jurnal umum akun kas pada tanggal 5-31. Ada ya? Nah, berarti semua transaksi kas ini ditulis di tabel buku besar dengan nama akun kas. Kita langsung buatkan ya buku besarnya.
Menulis keterangan itu untuk mencatat transaksi yang memengaruhi akun yang bersangkutan. Kita lihat di sini yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 101. Nah, nomor akun kas ini sudah kita pelajari pada waktu itu ya, di pertemuan sebelumnya. Kita lihat yang pertama pada tanggal 5, ada investasi modal, itu tulisnya di debit 100 juta, ditulis saldonya juga di kolom debit. Lalu 7 Oktober pendapatan mendalang di debit sebesar 15 juta. Nah, di sini untuk penulisan debit, kreditnya kita mengikuti yang di jurnal umum. Dan di saldo utama ini kita mengikuti yang pertama. Kemudian, yang kedua ditulis di sisi debit, maka yang saldo ini perubahannya. Kan misalnya 100 juta. Kalau debit ini menambah, jadi debit itu bertambah, sedangkan kalau kredit itu berkurang. Nah, dari 100 juta, ini bertambah jadi 115 juta. Pada tanggal 11 Oktober, pendapatan mendongeng di debit 2 juta, jumlah dengan saldo di debit 117 juta. Di tanggal 15 Oktober, membayar gaji berarti pengeluaran yang ditulis di kredit. Nah, ingat penjelasan yang tadi, karena ini di kredit, jadi saldonya berkurang 2 juta, jadi 115 juta. Lalu tanggal 16, pendapatan mendalang di debit 25 juta, maka saldonya 114 juta. Pada tanggal 30 Oktober, membayar operasional di kredit sebesar 12 juta, dan saldonya menjadi 128 juta. Selanjutnya, tanggal 31 Oktober, membayar gaji lagi ya, jadi di kredit dan saldonya sebesar 125 juta. Selanjutnya, akun modal dengan nomor akun 301, di mana ada modal awal di kredit sebesar 100 juta. Lalu, ada pendapatan dengan nomor akun 401, di mana pada tanggal 7 pendapatan mendalang di kredit 15 juta, 11 Oktober mendongeng di kredit 2 juta, dan tanggal 11 Oktober pendapatan mendalang lagi di kredit sebesar 25 juta. Jangan lupa untuk mengisi saldonya terlebih dahulu ya. Setelah itu ada beban dengan nomor akun 501, di mana pada tanggal 15 Oktober biaya gaji asisten itu di debit 2 juta. Lalu tanggal 30 Oktober biaya operasional 12 juta, maka saldonya bertambah jadi 14 juta. Dan pada tanggal 31 Oktober biaya gaji asisten lagi. Nah, kita tulis di debit sebesar 3 juta, maka saldonya sebesar 17 juta. Nah, jadi untuk posting buku besar dari jurnal umum itu sudah semua ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar dari semua akun buku besar dengan saldo-saldo pada saat tertentu. Penyusunan neraca saldo merupakan tahap pertama dalam pengikhtisaran siklus akuntansi. Penyusunan neraca saldo ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. 2. Mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jadi jelas ya, untuk sumber penyusunan neraca saldo ini berasal dari buku besar yang bersangkutan. Saldo-saldo yang ada di buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Kita langsung pada soal sekarang ya. Dan inilah format dari neraca saldo. Yang pertama, jangan lupa untuk menulis nama perusahaan. Kita tulis di sini Sanggar Petruk, lalu neraca saldo dari per 31 Oktober 2020. Lalu, untuk kolom yang pertama merupakan kolom yang berisi kode akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Kolom kedua ada nama akun atau keterangan yang merupakan kolom yang berisi nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Selanjutnya, ada debit yang merupakan kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Lalu,
Ada kolom kredit, merupakan kolom yang berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Kita lihat di sini, yang pertama itu kas. Kita tulis nomor akunnya 101. Nah, ini didapat dari buku besar ya, dengan keterangan kas sebesar 125 juta. Ini diambil dari jumlah akhir kas di buku besar ya. Lalu 301 itu ada modal Petruk, dicatat di kredit 100 juta. Untuk penulisannya ini sesuai dengan buku besar, apakah di debit atau kredit. Kita lanjut, di sini ada 401 yaitu pendapatan mendalang. Dicatat di kredit dengan jumlah 42 juta. Dan ada beban berupa biaya gaji dengan nomor akun 501 dicatat di debit sebesar 17 juta. Nah, ini semua akun yang berada di buku besar sudah kita pindahkan ke neraca saldo. Sekarang kita hitung jumlahnya, apakah balance atau tidak. Kita lihat di sini untuk sisi debit dengan jumlah 142 juta dan kredit 142 juta. Berarti ini sudah balance ya. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Jika sudah, Ibu akan memberikan soal dan kalian berdiskusi mengenai berbagai pertanyaan. Ibu akan memberikan waktu 20 menit dengan soal sebagai berikut. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan secara individu. Nah, untuk anak-anak tidak bergabung dengan kelompoknya. Jika sudah, Ibu akan memberikan contoh soal. Ibu beri waktu 15 menit ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Waktu habis. Silakan dikumpulkan ya. Sudah? Jika sudah, sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar buku besar dan neraca saldo. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca mengenai materi jurnal penyesuaian. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.